Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-29 yang lalu, kita telah mempelajari bagaimana menghubungkan kata apa saja dengan kata kerja harus pakai to. Kata kerja dihubungkan kata kerja pakai to. Malah kalau dihubungkan dengan bukan kata kerja, setelah to diikuti be baru bukan kata kerja. Ya, nah, terus kita naik ke video yang ke-30, kita belajar menghubungkan kata kerja dengan kata kerja, tapi tanpa kata to, nggak boleh pakai to. Nah, itu kata kerja khusus ada 10. Teman-teman masih ingat ya? Make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Cara menghafalkannya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jangan dirubah-rubah susunannya. Ya, begitu teman-teman sudah bisa, nggak akan lupa teman-teman. Ya, nah. Pada video ke-31 kali ini, kita akan mempelajari juga kata-kata kerja khusus diikuti bentuk ing, namanya gerund. Ini dihafalkan juga, yes. Tapi kan teman-teman sudah saya beritahu kan cara menghafalkannya, jangan dirubah-rubah susunannya, persis ya, 3, 2, 3, 2, ini ada 12 teman-teman. Ya, makanya teman-teman, agar bisa mengikuti pelajaran saya dengan seksama, teman-teman jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain kalau itu dirasa perlu, ya, atau bisa tanya lagi ke bagian kolom, atau teman-teman bisa memberi saran kepada kepada saya, ya, langsung seperti yang dilakukan Pak Joni yang dari Jakarta itu. Nah, karena begini teman-teman, asalnya pelajaran saya itu cuma satu teman-teman, ya, cuma seperti ini. Nah, infinitive without to. Nah, teman-teman, saya bisa menyelesaikan ini satu kali. Kenapa? Karena waktu les itu 1,5 jam, teman-teman. Ya, lagi pula murid-murid saya itu saya beri ini bahan semua ini, jadi mereka bisa mengikuti dengan seksama. Tapi teman-teman agar tahu, setelah saya pecah menjadi 3, itu pelajarannya lebih bagus loh. Ya, berdasarkan saran dari Pak Joni itu, jadi ke 1, terus kedua, terus ketiga, contoh-contohnya tuh jauh lebih bagus yang saya ajarkan ke teman-teman di video ini, ya. Nah, teman-teman, ayo kita lihat pelajaran ini. Kali ini diikuti bentuk ing. Oke, get ready. Video ke-31 ini adalah infinitive without to, ya. Pelajarannya tetap namanya infinitive without to, part 3, ya, bagian ketiga. Sebenarnya bagian ke-1 itu pakai to teman-teman, ya. Bagian kedua tidak pakai to. Lah, bagian ketiga ini diikuti bentuk ing, ya, lain lagi. Nah, cuman saya perlu ingatkan lagi teman-teman bahwa ini ya, jadi kebanyakan kata kerja selalu memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya. Masih ingat ya teman-teman ya, pakai to. Nah, namun demikian ada beberapa kata kerja yang tidak pernah memakai to, ya, ini tidak pernah memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya, ya. Dan bahkan ada beberapa kata kerja, ya, beberapa, tidak banyak teman-teman, ya, ada beberapa kata kerja ini yang harus diikuti bentuk ing. Ya, ing di sini bukan sedang tapi gerund teman-teman, ya. Yaitu kata apa sih gerund itu? Kata benda berasal dari kata kerja bentuk ing. Oh, jadi bukan sedang ya, bukan. Namanya kata benda teman-teman. Nah, kata benda bentuk ing, kata kerja bentuk ing itu namanya gerund, ya. Nah, ini cuma saya ambil sebagian aja, lain kali akan saya lanjutkan dengan gerund yang sesungguhnya, ya. Ini untuk lebih jelasnya, perhatikanlah kata-kata kerja di bawah ini, ya. Nah, kita lihat ini adalah sebagai pengingat teman-teman, ya. Ini adalah sebagai pengingat. Oh, berarti sudah pernah diajarkan. Oh ya, sudah. Ya, ini cuma pengingat. Biar teman-teman ingat lagi, perhatikanlah contoh-contoh sebagai pengingat di bawah ini sebelum memasuki bagian ketiga, ya. Nah, ini kita lihat teman-teman, ini adalah satu Romawi contoh
infinitive with to. Ini yang memakai to, teman-teman ya. Dihubungkan dengan kata kerja dan bukan kata kerja. Nah, ini loh yang maksud saya itu contoh-contoh di video ini jauh lebih lengkap daripada kalau saya mengajari murid saya langsung. Nih, yang ke satu. He wants me to go with him now. Ya. Nah, jadi dia ingin saya pergi dengan dia sekarang. Nah, wants kok pakai S, jangan lupa ya. It jangan pernah lupa nambah S, teman-teman ya. Terus disisipi objek, dihubungkan kata kerja, tetap pakai to. Tapi setelah to ini tidak ada tugas, teman-teman ya. Jadi setelah to ini harus V1 aja, tidak boleh tambah S, ed, ing dan lain-lain ya. Nah, ini kita lihat ini. Tapi kalau dihubungkan dengan bukan kata kerja, teman-teman lihat ini. He wants me to be his guide now. Ya. Nah, dia ingin saya menjadi penunjuk jalannya sekarang. Ya. Kenapa Pak be? Karena his guide ini kan bukan kata kerja kan. Jadi setelah itu pakai be dulu. Coba kita lihat contoh yang kedua sekarang. Ya. Kedua ini lampau ya, yes ya, ini. He wanted me, wanted ya, ya karena lampau kan. Jangan lupa ya, ed ini dibaca it kalau kata kerjanya berakhir huruf T atau D. Misalnya want, T kan, wanted. Wait, menunggu, waited. D, need, needed. Intend, intended ya. Tapi kalau open, jangan opened, jangan opened, gitu aja ya. Jadi ini, he wanted me to do the work yesterday. Ya, jadi dia ingin saya mengerjakan pekerjaan itu kemarin ya. Nah, kenapa? Lampau kan ya. Nah, jadi kok lampau tentunya want-nya jadi wanted kan. Nah, setelah itu harus V1 teman-teman ya. Tidak ada to did, to doing, to does, tidak ada. Harus V1. Oke? Nah, tapi ini ya. He wanted me to be his teacher formally. Dia ingin saya menjadi gurunya dulu. Formally itu last time, in the past sama ya, dulu. Nah, want-nya tetap lampau. To, kenapa Pak be dihubungkan dengan bukan kata kerja, teman-teman ya. Nah, sekarang contoh yang kedua ini yaitu infinitive without to. Ingat ya, without to itu tidak pakai to. Ya, dihubungkan dengan kata kerja dan bukan kata kerja. Ya, jadi bahasa Inggris itu selalu kita main kata kerja atau bukan kata kerja. Boxing, teman-teman ya. Perlu saya ingatkan lagi bahwa boxing itu dipakai dalam segala hal. Selalu perhatikan verb atau bukan ya. Ini contohnya. She helps me do my everyday duties. Ya, jadi dia menolong saya mengerjakan tugas-tugas setiap hari saya. Ingat ya, everyday tulisannya disambung, kalau ini diikuti kata benda. Everyday di sini sama dengan daily, ya, bersifat harian. Kalau everyday dipisah sebagai kata keterangan waktu, misalkan do you go with him every day? Nah, itu dipisah, teman-teman, ya. Nah, ini she helps me do. Nah, khusus untuk help ini boleh juga pakai to, teman-teman, ya. Jadi boleh juga she helps me to do my everyday duties. Oh, jadi help itu enak mana ya? Teman-teman boleh milih, boleh tidak pakai to atau pakai to, cuma help aja ya. Tapi yang lainnya, make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice, itu tidak pakai to loh, cuma help saja. Ya, ini present tense, makanya help-nya ditambah s kan. Nah, tapi ini, she helps me, tetap pakai s ya, karena ini present tense. Ya, waktu kebiasaan. Jadi she helps me be more mature. Ya, more mature ini dewasa. Lawannya childish, kekanak-kanakan. Ya. Nah ini, she helps me pakai s terus ini be. Oh, karena bukan verb ya. Nah, tapi helps khusus help boleh pakai to ya. Jadi to be more mature boleh juga ya. Khusus help teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. She helped. Nah, ini help nggak boleh dibaca helped, jangan ya, karena P nggak dibaca ed-nya, hanya D dan T yang dibaca ya. Jadi she helped me clean my room in the past. Nah, jadi dia membantu saya membersihkan kamar saya dulu ya, sama dengan formerly ya, last time sama.
Nah, help-nya lampau. Iya, karena kan lampau in the past kan. Tapi clean tidak ikut-ikut. Jangan lupa ya. Kata kerja pertama boleh memakai tense apa saja. Tapi kata kerja kedua harus V1. Nah, khusus help boleh pakai itu kan. Nah, ini. Jadi, she helped me to clean my room in the past. Ya. Nah, ini sekarang coba tak kasih contoh yang bukan kata kerja. Ya, ini. Kita lihat ini. She helped me be independent last time. Ya, jadi dia membantu saya menjadi berdikari, ya, mandiri, tidak bergantung pada siapa-siapa. Dulu, last time. Sama dengan formally in the past, ya. Help-nya lampau. Tapi yang kedua tidak boleh pakai lampau loh ya. Jadi she helped me to be, tetap ya, karena bukan verb. Enak tidak pakai to, sembarang, khusus help aja ya. Boleh pakai to atau tidak pakai to. Oke? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga ya. Ke-1 itu ada di video ke-29, kedua ada di video ke-30. Nah, di video 31 ini ketiga yaitu kata-kata kerja berikut ini ya selalu diikuti bentuk ing ya. Selalu diikuti bentuk ing apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya. Ini namanya gerund sesudah kata-kata kerja khusus. Kata kerja khusus nih seperti dulu ya yang make, let, help tuh. Iya benar, makanya teman-teman ini saya sebutkan harus dihafalkan. Caranya sama seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Letak jangan dirubah-rubah ya. Nah ini enjoy. Enjoy itu apa? Senang, tapi senangnya ini artinya menikmati teman-teman ya. Bukan senang yang happy. Yang I'm happy to see you. Itu senang perasaan hatinya. Tapi kalau enjoy ini senang, I enjoy eating this food. Saya senang makan makanan ini. Senangnya ini menikmati teman-teman ya. Nah sebelahnya ini mind, keberatan ya, bukan pikiran ya. Can you read my mind? Nah my mind itu pikiran. Tapi kalau ini mind keberatan ya. Avoid menghindari, consider mempertimbangkan, finish teman-teman sudah tahu ya, finish selesai, appreciate menghargai, deny menyangkal, admit mengakui, risk ini sebagai kata kerja artinya menanggung risiko, tapi kalau sebagai kata benda risk ini risiko ya. Nah misalnya the profit is good but the risk is big ya, keuntungannya besar tapi risikonya besar. Nah tapi kalau risk ini menanggung risiko ya. Terus dislike tahu ya, like suka, dislike tidak suka, ditutup dengan stop berhenti dan regret menyesal. Nah ini ada 12 teman-teman ya. Tadi saya katakan mulai depan ini harus dihafalkan. Caranya jangan lupa teman-teman, jangan dirubah susunannya, yaitu 3, 2 ya. Enjoy, mind, avoid, consider, finish. 5 kan? Jangan satu-satu ya. Jangan enjoy, mind, avoid. Nanti lupa teman-teman ya. Langsung enjoy, mind, avoid, consider, finish ya. Kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu loh ya. Nah, terus yang 5 berikutnya ini kita lihat. Appreciate, deny, admit. Ya, 3 kan? Appreciate, deny, admit, risk, dislike. 10 kan? Ditutup dengan stop, regret. Ya, stop itu berhenti, regret menyesal. Ya, berhenti menyesal. Ya, kadang kita keliru, tapi jangan dipikiri terus ya. Berhenti menyesal. Ya sudah, yang berlalu sudah berlalu. Ya, nah mulai depan lagi kita lihat lagi, yaitu tinggal teman ya. Enjoy, mind, avoid, consider, finish, appreciate, deny, admit, risk, dislike, stop, regret. Ya, nah itu caranya. Ya, nah sekarang kita lihat contohnya. Ini yang diikuti kata kerja teman-teman ya. If everything goes well, we will finish doing this before 6 p.m. Jadi kalau segalanya berjalan dengan lancar, kita akan selesai mengerjakan ini sebelum jam 6 sore. Will finish doing, harus ing teman-teman ya. Nah, terus contoh kedua, they stopped working earlier yesterday because they had a blackout. Tahu ya, had a blackout itu mengalami lampu mati. Nah, jadi mereka berhenti bekerja lebih awal, lebih pagi kemarin karena mereka mengalami lampu mati. Ya, nah kita lihat lagi contoh ketiga. He always minds doing anything for you because he dislikes you. Ya, jadi dia selalu
keberatan mengerjakan apa saja buat kamu karena dia tidak suka kamu. Biasa kan, ya? Nah, coba perhatikan. Will finish itu future, ya, future tense, akan datang. Stop past tense, lampau. Minds pakai S, present tense. Tapi diikuti ing semua, teman-teman. Ya, itulah namanya kata kerja pertama boleh memakai tense apa saja. Tapi kata kerja yang kedua boleh pakai itu atau tidak pakai itu atau diikuti ing. Namanya gerund tadi, teman-teman. Nah, diikuti gerund, teman-teman, ya. Gerund itu harus bentuk ing, ya. Nah, bentuk ing ini yaitu verb ing atau be plus ing plus no verb. Kan English itu selalu verb sama no verb, kan. Jadi kalau verb ditambah ing, ya itu eat, eating, drink, drinking. Nah, kalau be tambah ing apa? Being happy, ya, being rich dan sebagainya, ya. Jadi be tambah ing, ya. Oh iya, akan bentuk ing, kan, ya. Nah, kita lihat contohnya ini. Ke-1. Frankly speaking, my sibling minds being treated unfairly like this. Ya, jadi terus terang, my sibling ini saudaraku, itu bisa laki, bisa perempuan. Ya, kalau laki brother, perempuan sister. Kalau sibling ini bahasa Jawanya dulur, teman-teman. Ya, dulur itu boleh laki, boleh perempuan. Keberatan, diperlakukan tidak adil seperti ini. Nah, being treated, masih ingat? Diperlakukan. Ingat, di itu bentuk pasif. Pasif itu verbnya selalu verb ketiga. To be-nya ini bisa berubah-berubah. Karena ini bentuk ing, ya jadi being treated. Jangan is, teman-teman, ya. Ising, aiming, nggak ada. Bentuk ing-nya dari to be itu ya itu. Aring nggak ada. Tapi being semua. Oke? Minds, being. Oke? Kita lihat contoh yang kedua. Ini. Please stop being stupid and start to be wiser. Ya. Nah, jadi tolong berhentilah bodoh, ya, berhentilah beragak bodoh gitu, ya, and start to be wiser, dan mulailah lebih bijak, ya. Jadi kalau keliru jangan terus-terusan gitu loh, teman-teman, ya. Jadi stop being stupid. Kalau stupiding udah ada, stupid ini kata sifat, yang boleh tambah ing itu kata kerja, going, eating, drinking, sleeping boleh, tapi kalau stupiding, clevering nggak ada, ya, karena bukan kata kerja pakai to be, kan. Nah, be-nya jadi being, ya. Jadi please stop being stupid, berhentilah bodoh, ya, dan mulailah start to be wiser, lebih bijak. Contoh ketiga, don't you regret being here for nothing? Ya, tidakkah, ini bentuk menyangkal bertanya, teman-teman, ya, tidakkah kamu menyesal berada di sini yang tidak ada gunanya? Ya, being here, here ini bukan kata kerja, maka pakai being. Regret harus diikuti ing. Misalnya dia bilang, don't you regret doing this work? Ya, regret doing, karena kata kerja. Ini bukan pakai being, ya. Jadi, don't you regret being here for nothing? Tidakkah kamu menyesal berada di sini yang tidak ada gunanya, gitu, ya. Nah, teman-teman, saya ada pesan sedikit, tapi penting, teman-teman, yaitu many people want to speak English, but not many who want to learn. Ya, teman-teman ngerti, ya. Jadi banyak orang, ya, ingin bicara bahasa Inggris, tapi tidak banyak yang mau belajar, teman-teman, ya. Nah, ini many people want to learn English, but not many who want to learn seriously. Lah ini loh, teman-teman, ya. Jadi kalau bicara bahasa Inggris, banyak yang ingin bicara bahasa Inggris, tapi belajar nanti dulu. Karena belajar itu butuh rajin, butuh usaha, butuh waktu, ya. Nah, teman-teman, jadi untuk belajar itu tidak tiap orang mau, ya. Syukur-syukur kalau teman mengikuti pelajaran ini dengan seksama, mau belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, ini loh, teman-teman, ya, banyak yang mau belajar, tapi tidak banyak yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ini loh, teman-teman, dengan sungguh-sungguh ini loh yang sulit. Ya, kalau belajar asal-asalan, ya tidak mungkin hasilnya bagus. Saya ingat guru saya pernah mengajarkan ini. Berguru ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi apa? Berburu ke padang datar itu kan cuma kiasan aja, ya, pembuka aja. Nah, isinya berguru ke palang ajar. Kita ini belajar tapi ke palang, nanggung, teman-teman. Ya, seperti bunga kembang tak jadi. Ya, jadi hasilnya tidak mungkin bagus.
Tapi kalau seriously belajarnya dengan sungguh-sungguh, niscaya hasilnya pasti bagus teman-teman ya. Nah ini kuncinya teman-teman. And what about you? Nah ini loh kuncinya. Dan bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan Anda? Ya kuncinya di Anda sendiri. Meskipun yang ngajar gurunya tuh pinter seperti dewa, kalau muridnya males, tidak mungkin hasilnya bagus teman-teman ya. Sebetulnya yang membuat kita jelek, membuat kita baik, itu kan kita sendiri teman-teman ya. Nah teman-teman, saya hanya melakukan yang terbaik untuk teman-teman, tapi untuk bisa baik tetap tergantung pada teman-teman sendiri. Oke? Nah teman-teman, hari ini kita telah selesaikan dengan lengkap bagaimana menghubungkan kata kerja pakai to, nggak pakai to, pakai ing yang kita selesaikan hari ini. Nah teman-teman jangan lupa ya, yang nggak pakai itu masih ingat caranya? Make, let, have, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. Oke? Yang diikuti ing, enjoy, mind, avoid, consider, finish, appreciate, deny, admit, resist, dislike, stop, regret. Nah teman-teman, kalau itu sekali saja nggak mungkin ya, diulang. Ini saya pasti bisa teman-teman ya. Nah masih ingat teman-teman, do, re, mi, fa, sol, la, si, do kalau diucapkan nggak berurutan akan sulit juga. Demikian pula dengan hal ini. Jadi bahasa Inggris itu sulit ya, banyak rumusnya, banyak hafalannya juga, antara lain ini. Tapi kita tahu kan cara menghafalkan yang benar ya. Nah sekarang teman-teman bisa menjawab yang lagu itu, I can't stop loving you. Kenapa enggak? I can't stop to love you. Stop itu kata kerja khusus, diikuti ing. That's right teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman sudah semakin maju bahasa Inggrisnya. Nah I think it's enough for now, and we will meet again in the next video. Thank you and goodbye.